Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Puji Lestari dari tingkat 4A keperawatan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan GCS. GCS adalah pemeriksaan tingkat kesadaran seseorang. Biasanya digunakan untuk mengkaji pasien-pasien yang mengalami cedera kepala, tetapi tetap bisa digunakan pada pasien umumnya. 3 aspek yang diperiksa dalam GCS. Yang pertama, eye atau mata, yang kedua, verbal, yang ketiga, motorik. GCS memiliki beberapa skor. Yang pertama, mata memiliki 4 skor, yang kedua, verbal memiliki 5 skor, dan yang ketiga, motorik memiliki 6 skor. Berikut cara pemeriksaan GCS. Selamat menonton! Pertama, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada mata, di mana pemeriksaan mata ini memiliki 4 skor. Skor tertinggi yaitu skor 4 dan skor terendah yaitu skor 1. Yang pertama, skor 1, di mana skor 1 ini pasien tidak bisa membuka mata baik dengan rangsangan ataupun dengan tekukan. Bu, pasien tetap tidak bisa membuka mata. Itu adalah skor pertama. Yang kedua, yaitu adalah di mana pasien bisa membuka mata dengan rangsangan nyeri. Pasien bisa membuka mata dengan rangsangan nyeri, itu adalah skor kedua. Selanjutnya, skor ketiga, di mana skor ketiga ini pasien tidak perlu diberikan rangsangan nyeri, hanya dengan respon verbal dia bisa membuka mata. Buka matanya, Bu. Pasien bisa membuka mata dengan respon verbal. Yang keempat, itu pasien sadar tanpa harus diberikan rangsangan apapun, pasien bisa membuka mata. Selanjutnya yaitu pemeriksaan GCS verbal, di mana pemeriksaan GCS respon verbal ini memiliki 5 skor. Skor tertinggi yaitu 5 dan skor terendah yaitu 1. Skor pertama, di mana pasien ketika diberikan respon verbal, pasien tidak bisa menjawab atau hanya diam saja. Bu, siapa namanya? Pasien hanya diam saja, tidak bisa menjawab. Yang selanjutnya skor kedua. Skor kedua ini di mana pasien ketika diberikan respon verbal, pasien hanya mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas. Bu, siapa namanya? Pasien mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas atau hanya mengerang. Yang selanjutnya skor ketiga. Skor ketiga ini di mana ketika pasien diberikan respon verbal, pasien mengeluarkan kata-kata tapi tidak nyambung. Seperti ini. Bu, siapa namanya? Iya. Bu, lagi apa sekarang? Masak. Jadi mengeluarkan kata-kata yang tidak nyambung. Yang selanjutnya skor keempat. Skor keempat ini di mana pasien bisa menjawab tapi mengalami disorientasi waktu atau tempat, seperti orang kebingungan. Ibu, sekarang hari apa? 1, 2, Ibu sekarang sedang apa? 3, 4, 5. Nah, seperti kebingungan. Yang selanjutnya skor kelima. Skor kelima ini pasien bisa menjawab dengan sebaik-baiknya dan tidak mengalami disorientasi waktu, tempat, atau kebingungan. Ibu siapa namanya? Mela. Ibu sedang apa sekarang? Tiduran. Ibu rumahnya di mana? Cikupa. Nah, pasien bisa menjawab dengan benar. GCS yang selanjutnya yaitu respon motorik. Respon motorik memiliki skor 6, di mana skor tertinggi yaitu 6 dan skor terendah yaitu 1. Skor pertama, di mana pasien ketika diberikan rangsangan nyeri tidak ada respon apa-apa. Bu, tidak ada respon motorik, pasien hanya diam saja. Yang kedua, yaitu skor kedua, di mana ketika diberikan rangsangan nyeri, pasien merespon dengan ekstensi abnormal. Pasien merespon dengan ekstensi abnormal. Skor ketiga, ketika diberikan rangsangan nyeri, pasien merespon dengan fleksi abnormal. Skor yang keempat, ketika diberikan rangsangan nyeri, pasien mampu untuk menghindari nyeri. Skor yang kelima, ketika diberikan rangsangan nyeri, pasien mampu untuk melokalisir nyeri atau menangkis nyeri.
skor yang keenam, ketika pasien diberikan perintah, pasien mampu untuk melakukannya sendiri. Bu, angkat kedua tangannya. Bu, angkat satu tangannya. Nah, itu adalah pemeriksaan GCS.